Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Islami Kewan seri Rukun Islam. Salat bagian kedua. Salat adalah tanda beriman kepada Allah. Untuk memulai, mari kita bahas dua kata dari kalimat berikut, yaitu salat dan iman. Salat adalah tanda beriman kepada Allah. Salat adalah ibadah berupa rangkaian ucapan dan gerakan yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam dengan syarat dan rukun tertentu. Untuk lebih mengetahui penjelasan tentang sholat, kalian dapat melihat video sebelumnya, yaitu sholat bagian pertama. Jadi, sholat mempunyai syarat dan rukun. Sedangkan salah satu rukun sholat adalah tumakninah, yang artinya tenang atau tidak terburu-buru. Atau dapat pula dikatakan tumakninah adalah diam sebentar setelah membaca bacaan sholat sebelum melanjutkan ke gerakan selanjutnya. Tumakninah sebagai rukun sholat adalah hal yang penting di dalam sholat. Maka kita harus memperhatikannya. Jangan sampai sholat kita terlalu cepat, terburu-buru, ataupun tergesa-gesa. Sehingga merusak rukun sholatnya, yaitu tumakninah. Kata yang kedua adalah iman. Iman artinya percaya. Maksudnya percaya dalam hati, diucapkan dengan lisan, dan diamalkan dengan perbuatan. Untuk lebih mengingat tentang rukun iman, mari kita mengulang kembali lagu Rukun Iman. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 rukun iman, percaya dan hafalkan. Allah, malaikat, kitab, Rasul, kiamat, takdir. 6 rukun iman, percaya dan hafalkan. Rukun iman adalah hal-hal yang harus kita percaya sebagai seorang muslim. Jumlahnya ada 6, yaitu percaya kepada Allah, percaya kepada malaikat, percaya kepada kitab, percaya kepada Rasul, percaya kepada hari kiamat, dan percaya kepada takdir. Beriman berarti percaya dalam hati, diucapkan dengan lisan, dan diamalkan dengan perbuatan. Rukun iman yang pertama adalah percaya kepada Allah. Allah adalah Tuhan kita, pencipta dan pengatur alam semesta dan isinya. Semua yang ada di langit dan di bumi adalah ciptaannya. Rukun iman kedua adalah percaya kepada malaikat Allah. Malaikat adalah pesuruh Allah yang diciptakan dari cahaya. Mereka mempunyai tugas-tugas dari Allah. Salah satu malaikat yang harus kita percayai adalah Raqib dan Atid. Raqib dan Atid adalah malaikat yang mencatat perbuatan baik dan buruk manusia sewaktu masih hidup di dunia. Catatan kebaikan dan keburukan ini nantinya akan ditanya oleh Allah pada hari kiamat nanti. Rukun iman ketiga adalah percaya kepada kitab Allah. Ada 4 kitab Allah yang harus kita percayai, yaitu Zabur, Taurat, Injil, dan Al-Quran. Semuanya ini adalah perkataan Allah. Al-Quran adalah petunjuk hidup kita. Di dalam Al-Quran banyak terdapat jawaban dari banyak persoalan kehidupan manusia. Membaca Al-Quran dinilai sebagai ibadah. Membaca ayat Al-Quran juga kita lakukan ketika kita melakukan sholat. Rukun iman keempat adalah percaya kepada Rasul atau Nabi Allah. Rasul atau Nabi adalah manusia yang diutus oleh Allah untuk mengajak umat menyembah Allah, melaksanakan perintah Allah, dan menjauhi larangannya. Nabi kita adalah Nabi Muhammad. Beliaulah yang mengajak kita untuk menyembah Allah, mengajarkan kita cara beribadah seperti sholat, puasa, dan seterusnya. Rukun iman kelima adalah percaya kepada hari kiamat. Hari kiamat adalah hari akhir di mana semua kehidupan akan hancur dan binasa. Setelah kiamat terjadi, mulailah alam akhirat. Manusia akan dibangkitkan kembali oleh Allah dan akan mempertanggungjawabkan semua perbuatan yang ia lakukan di dunia. Rukun iman keenam adalah percaya kepada takdir Allah. Takdir adalah segala ketentuan Allah, seperti jenis kelamin seseorang, kapan seseorang lahir, dan kapan seseorang meninggal. Semua itu sudah ditentukan oleh Allah. Seseorang
bisa menjadi pintar apabila rajin dan bersungguh-sungguh dalam belajar. Begitu pula seseorang bisa masuk surga dengan usahanya beribadah dan beramal baik kepada Allah dengan cara yang ikhlas dan bersungguh-sungguh. Seseorang dikatakan beriman kepada Allah, maka ia harus membuktikan dengan perbuatannya. Orang yang beriman kepada Allah akan melakukan semua yang diperintah Allah dan menjauhi semua yang dilarang Allah. Tanda seorang yang beriman yaitu ia kerjakan semua aturan yang sudah Allah tetapkan kepadanya. Allah dan Nabi Muhammad banyak menjelaskan pentingnya ibadah sholat untuk kita. Di dalam Al-Quran, Allah memerintahkan kita untuk melakukan sholat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu, wahai Nabi Muhammad, dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah atau dengan cara sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan." Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Allah memerintahkan kita untuk membaca Al-Quran dan melakukan sholat. Manfaat sholat ada banyak. Salah satunya yaitu dapat mencegah kita dari perbuatan yang buruk. Di dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Jagalah atau peliharalah segala sholatmu dan peliharalah sholat yang wusta. Berdirilah untuk Allah dalam sholatmu dengan khusyuk." Al-Baqarah ayat 238. Seseorang muslim harus melaksanakan sholat sebagai tanda ia beriman kepada Allah. Di dalam Al-Quran, Allah menjelaskan manfaat dan fungsi sholat untuk kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, "Dan dirikanlah sholat untuk mengingatku." Al-Quran Surat Toha ayat 14. Sholat adalah cara kita untuk terus mengingat dan berkomunikasi dengan Allah. Di ayat yang lain, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Dan sholat itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk." Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 45. Sholat adalah cara kita untuk meminta pertolongan Allah. Allah juga menjelaskan di ayat yang lain, "Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak. Maka dirikanlah sholat karena Tuhanmu dan berkorbanlah. Sesungguhnya orang-orang yang membenci kamu, dialah yang terputus rahmatnya." Al-Quran Surat Al-Kautsar ayat 1-3. Hendaknya kita sholat hanya untuk Allah. Sholat adalah sebagai tanda syukur kita atas segala nikmatnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman di ayat yang lain, "Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman." Siapa itu mereka? Yaitu orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya. Al-Quran Surat Al-Mu'minun ayat 1. Orang yang benar-benar beriman, percaya kepada Allah, akan selalu khusyuk ketika melakukan sholat. Nabi Muhammad juga banyak menjelaskan manfaat dan fungsi sholat untuk kita. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, "Sholat itu adalah tiangnya agama. Siapa saja yang mendirikannya, maka berarti ia telah mendirikan agama. Dan siapa saja yang meninggalkannya, berarti ia telah meruntuhkan agama." Dengan begitu, cara mengetahui kualitas agama seseorang dapat dilihat dari sholatnya. Di kesempatan yang lain, Nabi Muhammad SAW juga berkata, "Bagaimana pendapatmu jika di depan pintu rumahmu ada sungai, lalu engkau mandi sehari 5 kali? Apakah tersisa kotoran di badannya?" Para sahabat Nabi kemudian menjawab, "Tidak akan tersisa kotoran sedikit pun di badannya, wahai Rasul." Nabi kemudian menjelaskan, itu adalah permisalan untuk sholat 5 waktu. Dengan sholat 5 waktu, Allah Ta'ala menghapus dosa-dosa kecil. Ya, sholat dapat menghapus dosa kita. Di kesempatan yang lain, Nabi Muhammad SAW juga berkata, "Siapa saja yang menjaga sholat, maka ia akan mendapatkan cahaya, petunjuk, dan keselamatan pada hari kiamat. Sedangkan siapa saja yang tidak menjaga sholat, dia tidak akan mendapatkan cahaya, petunjuk, dan keselamatan." Nabi Muhammad juga berkata, yang pertama kali akan dihisab atau ditanya dari seseorang pada hari kiamat adalah sholat. Jika sholatnya baik, akan baik pula seluruh amalnya.
Jika sholatnya rusak, akan rusak pula seluruh amalnya. Sholat adalah hal yang pertama kali ditanya Allah pada hari kiamat. Di kesempatan lainnya, salah satu sahabat Nabi Muhammad pernah bertanya kepada Nabi, "Wahai Nabi, apakah amal perbuatan yang paling utama?" Kemudian Nabi menjawab, "Melaksanakan sholat pada waktunya." "Lalu apa lagi?" Nabi menjawab, "Berjuang di jalan Allah." "Lalu apa lagi?" Nabi menjawab, "Berbakti kepada kedua orang tua." Nah, sholat tepat waktu adalah salah satu amal ibadah yang paling utama di sisi Allah. Nabi Muhammad juga berkata, antara seseorang hamba dengan kekufuran dan iman adalah sholat. Tanda seseorang beriman atau percaya kepada Allah yaitu dengan mengerjakan sholat. Jadi apabila seseorang percaya kepada Allah, dia harus lakukan sholat sebagai tanda ia beriman kepada Allah. Orang yang beriman akan berusaha khusyuk dalam sholatnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan di dalam Al-Quran, sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya. Orang yang benar-benar beriman akan selalu khusyuk ketika melakukan sholat. Di ayat yang lainnya, Allah berkata, orang-orang yang beriman, hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah, hati akan menjadi tenang. Al-Quran Surat Ar-Ra'd ayat 28. Orang yang khusyuk dalam sholat, hatinya akan tenang dan tentram, karena mereka sudah beribadah dengan baik. Allah juga sudah menjelaskan di ayat yang lain, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh dan berkhusyuk kepada Tuhannya, merekalah para penghuni surga. Mereka kekal di dalamnya. Al-Quran Surat Hud ayat 23. Allah janjikan surga bagi mereka yang khusyuk dalam sholatnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berkata di dalam Al-Quran, merekalah orang-orang yang mewarisi, yaitu mewariskan surga Firdaus, sedangkan mereka kekal di dalamnya. Al-Quran Surat Al-Mu'minun ayat 11. Surga mempunyai tingkatan-tingkatan. Tingkatan yang paling utama, yang paling tinggi, yang paling bagus adalah surga Firdaus yang Allah janjikan bagi mereka yang melakukan sholat. Nabi Muhammad SAW juga berkata, barang siapa yang mengerjakan sholat di waktu-waktunya, kemudian menyempurnakan wudhunya, menyempurnakan berdirinya, khusyuknya, rukuknya, sujudnya, kemudian sholat itu akan keluar dengan rupa putih berseri-seri sambil mengatakan kepadanya, mudah-mudahan Allah memeliharamu, seperti halnya engkau memeliharaku. Nabi Muhammad juga berkata, Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata, aku hanya menerima sholat dari orang yang bertawadhu kepada kebesaranku dan tiada berlaku curang terhadap makhlukku dan tiada terus-menerus mengerjakan kemaksiatan kepadaku dan menghabiskan hari-harinya dengan menyebutku dan memberi makan orang yang miskin, musafir, janda, dan menyayangi orang yang mendapatkan musibah. Orang yang demikian itu bercahaya seperti cahayanya matahari. Aku memeliharanya dengan kebesaranku dan aku perintahkan malaikatku menjaganya. Orang yang sholat dengan khusyuk akan dipelihara oleh Allah dan dijaga oleh malaikat. Penting bagi kita agar melaksanakan sholat dengan khusyuk, dengan tumak ninah. Tumak ninah sendiri seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya artinya adalah tenang atau tidak terburu-buru. Ia merupakan rukun sholat. Tumak ninah juga dapat menambah kekhusyuan kita ketika kita melaksanakan sholat. Khusyuk dalam sholat tidak akan didapat apabila ketika sholat kita memikirkan selain Allah. Di dalam Al-Quran, Allah menjelaskan tentang ciri-ciri orang yang khusyuk dalam sholatnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Sholat akan menjadi berat dilakukan apabila seseorang tidak khusyuk dalam sholatnya. Allah juga berkata di ayat yang lain, orang yang khusyuk yaitu mereka yang yakin bahwa mereka akan menemui Tuhannya dan bahwa mereka akan kembali kepadanya. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 45 dan 46. Orang yang khusyuk adalah mereka yang ketika sholat membayangkan sedang berkomunikasi dengan Allah. Orang yang khusyuk adalah mereka yang membayangkan
bahwasanya Allah sedang melihat perbuatan mereka. Allah melihat sholat yang mereka kerjakan. Mereka yakin bahwa malaikat sedang mencatat perbuatan mereka. Dan nanti mereka akan mempertanggungjawabkan amal perbuatannya kepada Allah di akhirat nanti. Mereka juga merasa dan yakin bahwa ayat-ayat yang sedang mereka baca adalah perkataan Allah. Mereka membayangkan bahwa mereka berkomunikasi kepada Allah. Orang yang khusyuk dalam sholatnya juga percaya bahwa ketika sholat mereka sedang menjalankan sholat sesuai dengan apa yang diajarkan Nabi Muhammad kepada mereka. Mereka juga percaya bahwa sholatnya yang mereka lakukan akan ditanya oleh Allah di hari kiamat. Orang yang khusyuk juga akan percaya bahwa sholat yang mereka lakukan tujuannya agar Allah sayang kepada mereka dan memasukkannya ke dalam surga. Orang yang khusyuk akan selalu beriman dan percaya bahwa sholatnya itu akan menyebabkan ia disayang Allah. Dan karena ia disayang Allah, ia akan dimasukkan Allah ke dalam surga. Karena merasa sedang diawasi oleh Allah, orang yang khusyuk dalam sholatnya akan melakukan sholatnya dengan baik. Ciri-ciri orang yang khusyuk dalam sholat, yang pertama, sholatnya akan rajin. Ia akan sadar berdisiplin, baik disiplin waktu dan disiplin lainnya. Orang yang khusyuk dalam sholat akan merasakan manfaat sholat bagi dirinya. Ciri-ciri orang yang khusyuk dalam sholat lainnya yaitu merasa bahwa sholat tidak menjadi beban. Orang yang khusyuk dalam sholat akan merasakan bahwa sholat adalah cara berterima kasih kepada Allah. Begitu banyak nikmat yang sudah Allah berikan kepadanya. Oleh karenanya ia harus berterima kasih kepada Allah dengan cara sholat. Sholat menjadi sebuah kebutuhan, bukan menjadi beban. Ciri-ciri orang yang khusyuk dalam sholat lainnya yaitu ia akan sholat karena Allah, bukan karena alasan lain. Orang yang khusyuk dalam sholat akan merasakan bahwa ia sholat agar disayang Allah. Sholatnya orang yang khusyuk, ia akan fokus dan tidak bercanda. Karena ia merasa bahwa ia sedang dilihat dan diperhatikan oleh Allah. Sholatnya orang yang khusyuk, maka sikapnya atau akhlaknya akan baik. Karena ia merasa selalu dilihat sama Allah. Ia akan merasakan dilihat Allah setiap saat, bukan hanya waktu sholat saja. Maka ia akan selalu berusaha untuk berbuat baik dan menahan diri agar tidak melakukan perbuatan yang buruk. Dapat disimpulkan bahwa sholatnya orang yang khusyuk, sholatnya rajin. Ia akan sadar berdisiplin, merasa sholatnya tidak menjadi beban bagi dirinya, bahkan menjadi suatu kebutuhan. Sholatnya karena Allah, bukan karena alasan yang lain. Sholatnya fokus, tidak bercanda, dan akhlak atau sikapnya akan baik. Karena ia merasa selalu dilihat oleh Allah. Demikian penjelasan sholat adalah tanda beriman kepada Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.